akan menjelaskan rancangan penuntun praktikum fisiologi hewan yang telah saya buat, yaitu pada unit hemostatis sel. Hemostasis adalah suatu kondisi lingkungan internal sel yang statis atau stabil di dalam tubuh. Salah satu bentuk adanya proses menjaga hemostatis suatu sel oleh makhluk hidup adalah dengan mekanisme dalam tubuh hewan untuk mempertahankan suhu internal tubuhnya agar tetap berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Dalam proses osmosis, cairan yang lebih kental menyerap cairan yang lebih murni, sehingga ketinggian permukaan cairan yang lebih kental lebih tinggi dari permukaan yang lebih murni. Semakin tinggi perbedaan kekentalan kedua cairan tersebut, maka semakin banyak cairan murni yang diserap oleh cairan yang lebih kental. Pada perbedaan ketinggian cairan yang lebih kental terhadap cairan yang lebih murni disebut dengan tekanan osmosis. Antara sel dengan lingkungan terjadi pertukaran zat. Pertukaran tersebut dapat terjadi pada kondisi sel yang ditempatkan di dalam larutan yang bersifat isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Pada kegiatan pertama, bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan sel bila ditempatkan dalam larutan yang bersifat isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Kegiatan kedua, untuk mengamati peristiwa osmosis pada kulit kodok. Pada kegiatan ketiga, bertujuan untuk mengetahui peristiwa osmosis pada usus ayam. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada kegiatan pertama yaitu alat gelas air mineral, sedotan transparan, lilin, korek api, mistar. Bahan telur ayam dan air suling. Kegiatan kedua, alat yang dibutuhkan yaitu penjepit tabung reaksi, gelas kimia 250 ml, karet gelang atau tali rafia, tabung reaksi, alat bedah 1 set. Bahan yang dibutuhkan kodok, kloroform, air suling, dan larutan garam. Kegiatan ketiga, alat yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi, rak tabung, tusuk gigi atau lidi, karet gelang, mistar. Bahan yang dibutuhkan yaitu usus ayam, air suling, dan larutan garam. Pada kegiatan pertama yaitu 1. Mengisi toples atau gelas air mineral dengan air hingga full. Kedua, memecahkan cangkang telur pada bagian membulat hingga diameter 3-4 cm. Ketiga, memecahkan cangkang telur pada bagian meruncing sebesar luban sedotan. Keempat, memasukkan sedotan ke dalam luban yang telah disiapkan pada telur. Selanjutnya, meneteskan lilin pada telur hingga menutupi ruang antar cangkang telur dan sedotan. Meletakkan telur pada wadah yang telah disiapkan dengan bagian membulat berada di bawah atau hingga air menutupi bagian membulat pada telur. Terakhir, melakukan pengamatan pergerakan cairan pada sedotan setiap 5 menit. Kegiatan kedua, langkah kerja yang dilakukan adalah: pertama, memasukkan kodok ke dalam toples yang berisi kloroform hingga terbius. Setelah kodok terbius, kodok diletakkan pada papan bedah dan melepaskan kulitnya. Setelah itu kita bersihkan kulitnya
dan mengikatkannya pada tabung reaksi yang telah diisi larutan garam. Setelah selesai mengikat kulit kodok pada tabung reaksi dijepit dengan penjepit tabung reaksi dan diletakkan pada gelas kimia 250 ml yang telah diisi dengan air mineral. Setelah itu, pengamatan tiap 30 menit dalam 24 jam. Ketiga, langkah kerja yang dapat dilakukan yaitu: pertama, membersihkan usus ayam dari kotoran dan memotongnya sepanjang 15 cm. Kemudian mengikat salah satu ujung dari usus ayam. Setelah diikat, memasukkan larutan garam ke dalam usus ayam sebanyak 4 cc. Memasukkan usus ayam yang telah berisi larutan garam ke dalam tabung reaksi. Kemudian ujung yang tidak diikat ditusuk dengan lidi atau tusuk gigi sebagai gantungan pada tabung reaksi. Selanjutnya, memasukkan air ke dalam tabung reaksi sampai 3/4-nya. Terakhir, melakukan pengamatan setiap 30 menit selama 24 jam. Hasil percobaan yang telah saya lakukan: pada kegiatan pertama, air naik ke sedotan. Di sini dapat disimpulkan bahwa terjadi peristiwa osmosis, yaitu perpindahan air yang bersifat hipotonis ke dalam telur yang bersifat hipertonis, sehingga air naik ke sedotan melalui membran sel. Yang kedua, terjadi perpindahan air ke dalam larutan garam melalui kulit kodok yang diikat pada mulut tabung reaksi, di mana kulit kodok ini merupakan membran semi permeabel. Ini terjadi karena adanya peristiwa osmosis. Dan pada kegiatan ketiga, pada kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peristiwa osmosis pada usus ayam karena usus ayam merupakan membran semi permeabel dan terjadi perpindahan air yang bersifat hipotonis ke dalam larutan garam yang bersifat hipertonis melalui membran semi permeabel.